Orang yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa manusia itu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Malaikat yang mendoakan. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang tidak bersedekah, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat untuk yang tidak bersedekah? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jadi yang tidak sedekah, hati-hati. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kebahagiaan akan bertambah ketika bisa berbagi satu sama lain. Sedekah adalah salah satu amalan dalam agama Islam yang bisa dilakukan kapan saja. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang memberi saja, tetapi bisa dirasakan banyak orang, terutama bagi yang menerima. Bersedekah harta merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Selain bernilai sebagai ibadah vertikal, yakni ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah juga bernilai sebagai ibadah horizontal, yakni ibadah antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Betapa tidak, karena mendapatkan sedekah, kehidupan seseorang bisa terjamin, setidaknya untuk beberapa hari. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya menambah pahala, tetapi juga menambah keberlangsungan kehidupan seseorang. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengerjakan ibadah satu ini. Orang-orang yang tidak memiliki keuangan yang cukup, tentu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan salah satu amalan yang kedudukannya dapat menyamai pahala sedekah. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan juga diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Kemudian beberapa orang bertanya, jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah. Rasul kemudian menjawab, hendaknya bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bersedekah. Mereka kemudian bertanya kembali, jika tidak bisa. Rasul pun menjawab, maka boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka masih saja bertanya, jika tidak dikerjakan wahai Rasul? Rasul menjawab, maka boleh dengan menegakkan kebenaran atau mengatakan yang jujur. Mereka bertanya kembali, jika masih belum bisa melakukan? Rasul menjawab, maka sebaiknya menahan diri berbuat kejelekan, karena hal itu bernilai sedekah baginya. Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Hyderabad, Majelis Dairah Al-Ma'arif, 1344, Juz 4, halaman 188. Setidaknya dari hadits di atas, ada 4 hal yang bisa dilakukan seseorang sebagai amalan pengganti sedekah. 4 amalan pengganti sedekah harta. Pertama, bekerja kemudian dari hasil kerjaan tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya kemudian dia bersedekah. Kedua, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ketiga, menegakkan kebenaran dan berkata jujur. Keempat, menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dari hadits tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kasih sayang kepada makhluk Allah merupakan sebuah keharusan. Hal ini bisa dilakukan dengan harta atau sesuatu yang lain. Adapun kasih sayang dengan harta bisa, atau mampu bermanfaat bagi pemberi dan yang lainnya penerima. Dan juga bisa dilakukan dengan amalan atau tindakan, yaitu dengan menolong atau meninggalkan, yakni seperti menahan agar tidak berbuat jelek kepada orang lain. Adapun perbuatan-perbuatan yang baik jika dilandasi dengan niat yang baik maka setara dengan pahala bersedekah, khususnya bagi orang yang tidak mampu untuk bersedekah. Dan bisa difahami bahwa sedekah yang sesuai dengan kemampuan lebih utama daripada banyak amalan, akan tetapi hanya terbatas manfaatnya bagi orang yang mengerjakannya saja. Badruddin Al-Aini, Umdatul Qari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, Beirut, Dar Ihya Turats Al-Arabi,
Juz 8, halaman 312. Inti dari pernyataan Al-Aini di atas adalah bahwa setiap hal baik, misalnya sedekah sesuai kemampuan jika dilandasi dengan niat baik dan bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya setara dengan pahala sedekah, serta lebih baik daripada banyaknya amalan, akan tetapi hanya bermanfaat pada diri sendiri. Menurut Al-Aini, keempat amalan ini diurutkan berdasarkan kemampuan seseorang. Sehingga keempat urutan ini bersifat pilihan, yakni seseorang bisa memilih sesuai amalan yang ia mampu. Jika ia mampu mengerjakan semuanya, maka hal itu akan lebih baik. Artinya, perlu diketahui bahwa tidak ada urutan secara khusus untuk poin yang terdapat dalam hadits tersebut. Sebenarnya hal itu merupakan penjelas atas hal yang bisa dilakukan orang yang tidak mampu mengerjakan salah satu amalan, dan bisa memilih untuk mengerjakan amalan lain yang ia mampu. Jika memungkinkan untuk melakukan semuanya, bekerja dan bersedekah, menolong orang, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, serta menahan untuk melakukan perbuatan tercela, maka lakukanlah semuanya. Badruddin Al-Aini, Umdatul Qari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, Juz 8, halaman 312. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kebahagiaan akan bertambah ketika bisa berbagi satu sama lain. Ketika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uang, tapi engkau sedang mentransfernya untuk dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Dr. Muhammad Abdullah Al-Wahibi. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Quran Surat Ali Imran, 92. Jangan berpaling dari orang miskin, meski yang bisa kamu berikan kepadanya hanya setengah kurma. Jika kamu mencintai orang miskin dan membawa mereka di dekatmu, maka Tuhan akan membawamu mendekati dia pada hari kiamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa, like, subscribe dan komen di kolom komentar apabila kamu menyukai video ini. Akhir kata, jika kamu ingin berdoa kepada Allah untuk kebutuhan hidup yang lebih baik, maka pertama-tama berikanlah sesuatu dalam amal. Berikanlah dengan amal karena kafanmu tidak akan memiliki kantong untuk membawa kekayaanmu di dalamnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat, jangan lupa bahagia.